Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Fauziah dari kelas BKI 1D dengan NIM 12540100116. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang berjudul Islam Masa Khalifah Abu Bakar. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kedudukan beliau sebagai Rasulullah tidak dapat digantikan oleh siapapun. Namun, peran beliau sebagai pemimpin umat Islam harus segera dilanjutkan agar umat Islam tidak tercerai-berai. Dalam kondisi duka dan kebingungan tersebut, para sahabat menyadari bahwa umat Islam membutuhkan seorang pemimpin untuk melanjutkan urusan pemerintahan. Para pemuka Islam dari golongan Muhajirin dan Ansor kemudian bermusyawarah untuk menentukan pengganti Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat. Dari hasil musyawarah di Sakifah Bani Sa'idah, terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam. Nah, gelar khalifah di sini berarti pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin umat, bukan sebagai nabi, melainkan sebagai pemimpin pemerintahan dan penjaga agama. Abu Bakar dipilih karena beberapa alasan penting. Di antaranya, ia ini merupakan sahabat terdekat Rasulullah SAW yang sangat dipercaya oleh beliau. Abu Bakar juga adalah orang pertama dari kalangan laki-laki yang masuk Islam. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah menunjuk Abu Bakar untuk menjadi salah satu imam sholat berjamaah, yang menunjukkan bahwa Rasul ini sangat percaya kepadanya. Abu Bakar juga memiliki kepribadian yang jujur, dermawan, dan bijaksana. Masa pemerintahan Abu Bakar ini berlangsung dalam keadaan yang sangat genting, di mana setelah wafatnya Rasulullah SAW muncul berbagai perpecahan di tengah umat Islam. Di antaranya ada beberapa orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Selain itu, terjadi pemberontakan di sejumlah wilayah dan ada sebagian kelompok yang menolak membayar zakat karena mereka itu menganggap kewajiban tersebut itu hanya berlaku selama Rasulullah SAW masih hidup. Sebagai khalifah, Abu Bakar juga bersikap tegas terhadap segala bentuk penyimpangan ajaran Islam. Ia menolak kompromi dalam masalah zakat, karena zakat itu merupakan kewajiban agama yang tidak boleh ditinggalkan. Dengan keteguhan dan kebijaksanaannya, Abu Bakar berhasil menumpas pemberontakan dan mengembalikan persatuan umat Islam. Oleh karena itu, Abu Bakar sering disebut sebagai penyelamat Islam pada masa awal setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian lanjut judul yang kedua, yaitu Peradaban Islam Masa Turki Utsmani. Setelah masa kejayaan panjang, Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad ini mengalami keruntuhan akibat serangan Mongol. Peristiwa ini menyebabkan kekuatan politik Islam mengalami kemunduran yang sangat drastis, di mana pada saat itu wilayah kekuasaan Islam terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Mughal di India, dan Kerajaan Safawi di Persia. Di antara ketiganya, Turki Utsmani ini merupakan kerajaan yang pertama berdiri dan paling lama bertahan. Dinasti Turki Utsmani berasal dari suku Koyg Oghuz, salah satu suku bangsa Turki yang awalnya tinggal di Asia Tengah. Mereka kemudian berpindah ke wilayah Turkistan, Persia, dan Irak. Pada abad ke-13 Masehi, akibat tekanan dan serangan bangsa Mongol, mereka berpindah ke wilayah Asia Kecil dan bergabung dengan bangsa Turki Seljuk. Tokoh penting dalam asal-usul dinasti Turki Utsmani ini adalah Ertugrul, kepala suku Koyg Oghuz yang mengabdi kepada Sultan Alauddin II dari Turki Seljuk. Atas jasanya dalam membantu peperangan melawan Bizantium, Ertugrul ini diberi wilayah di Asia Kecil.
Setelah Ertugrul wafat pada tahun 1289 Masehi, kepemimpinan ini dilanjut oleh putranya yaitu Utsman. Utsman bin Ertugrul dianggap sebagai pendiri kerajaan Turki Utsmani. Ia memerintah sekitar tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Setelah kekuasaan Turki Seljuk melemah, Utsman memproklamasikan kemerdekaannya dan menyatakan diri sebagai Padishah Al-Utsman. Dari sinilah nama Turki Utsmani berasal. Sejak saat itu, wilayah kekuasaan Turki Utsmani terus berkembang melalui penaklukan dan ekspansi wilayah. Kerajaan Turki Utsmani ini berkembang menjadi kekuatan besar yang tidak hanya unggul dalam bidang politik dan militer, tetapi juga dalam bidang pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan. Ini menandai bahwa pada peradaban Islam di bawah kekuasaan Turki Utsmani mengalami kebangkitan besar setelah runtuhnya Abbasiyah.